Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nafiatul Istiqomah dan rekan-rekan saya ada Neng Yuni, Nihaya Nuraini, Nova Lutfifatul Azizah, dan Nur Faizatul Husna. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis kajian Ustadz Handi Boni dengan tema Aku Nggak Mau Coklat, Aku Mau Akad. Di sini ada beberapa subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai kondisi psikologis mad'u, yang kedua mengenai kondisi psikologis da'i, dan yang ketiga mengenai interaksi antara da'i dan mad'u, serta yang keempat ada kondisi ideal yang diupayakan untuk perbaikan agar diterima oleh mad'u. Subbab yang pertama yaitu mengenai kondisi psikologis mad'u. Psikologis mad'u ini mengkaji tentang konsepsi manusia sebagai sasaran dakwah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, perasaan, sikap, motif, dan perilaku keberagaman mad'u guna melakukan deskripsi atau penjelasan secara sistematis, prediksi, kontrol, dan development dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, dakwah hendaklah disampaikan dengan cara yang baik, bijak, penuh hikmah, penuh perhatian, keseriusan, niat yang ikhlas, dengan tetap memperhatikan psikologis mad'u, agar pesan moral dan nilai-nilai luhur ajaran agama yang disampaikan dalam dakwah tersebut dapat diterima dan dicerna dengan baik. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nafiatul Istiqomah yang mana masih ada kaitannya dengan kondisi psikologis mad'u. Berdasarkan kajian dakwah yang kelompok kami pilih, yang mana ustadznya adalah Ustadz Handi Boni, secara umum kondisi psikologis para jamaahnya adalah kaum muda milenial, sebagaimana yang diketahui bahwa tidak semua kaum muda milenial tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dakwah. Akan tetapi, karena pembawaan Ustadz Handi Boni yang ceria, humoris, dan kekinian, mampu membuat kaum muda milenial tertarik untuk mengikuti kajian, terutama yang diisi oleh Ustadz Handi Boni. Sedangkan dari segi psikologisnya, anak muda generasi milenial banyak mengalami perubahan dan penyesuaian, yang mana hal tersebut membutuhkan bimbingan dan arahan yang baik. Dengan adanya kajian yang dilakukan oleh Ustadz Handi Boni, diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan kaum muda milenial ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Nihaya Nuraini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Neng Yuni mengenai kondisi psikologis da'i. Ustadz Handi Boni, atau yang akrab dipanggil Mas Boni, merupakan seorang pemuda dari kota Bandung yang lahir pada tanggal 14 April 1988. Penampilannya ketika berdakwah tidak seperti pendakwah pada umumnya. Ia sering terlihat mengenakan pakaian anak muda pada umumnya, seperti topi, kupluk, kemeja kotak-kotak, hoodie, dan lain-lain. Gaya bicaranya yang kekinian dan bernuansa anak belia membuat Ustadz berkacamata ini banyak penggemarnya. Dulu beliau berkuliah di jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, angkatan 2006. Sehingga jangan heran jika Ustadz Boni sangat pandai dalam berbicara dan membangun interaksi. Pada tahun 2012, Ustadz Boni bertemu yang sahih membuat balik, yaitu standar kebenaran Islam. Hal tersebut memantapkan hatinya untuk menetapkan mulai hijrah. Pada tahun 2012, ia mulai bergabung pada Mu'alaf Center di kota Bandung. Dari sanalah Ustadz Boni mulai aktif dengan dakwah. Saat ini beliau aktif di Kebun Amal. Selanjutnya yaitu interaksi antara dai dan mad'u. Dalam proses dakwah, interaksi digunakan untuk mempengaruhi mad'u dengan harapan adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan tingkah laku sesuai dengan materi dakwah yang disampaikan, yaitu demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Interaksi memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan proses komunikasi, yaitu ketika mad'u menerima informasi, mengolahnya, dan menyampaikannya yang akhirnya menghasilkan efek perubahan sikap. Dalam proses dakwah, arti interaksi sosial antara da'i dan mad'u sekurang-kurangnya terkandung 3 makna. Apa saja itu? Yang pertama, da'i maupun mad'u sebenarnya terlibat dalam proses belajar, baik dari segi berpikir maupun dari sudut merasa. Yang kedua, antara da'i dan mad'u terjadi proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang dalam berkomunikasi seperti tepuk tangan, lambang suka, gaduh, dan mengantuk, lambang penolakan. Yang ketiga, adanya mekanisme penyesuaian diri antara da'i dan mad'u. Nah, dalam tayangan video YouTube yang berjudul Aku Gak Mau Coklat, Aku Mau Akad yang disampaikan oleh Ustadz Handi Boni, memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau berdakwah dengan cara menyampaikannya dengan santai, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang milenial, sesuai dengan kondisi mad'u. Dengan dakwah yang seperti ini, dapat menghasilkan interaksi antara da'i dengan mad'u, yang mana dalam video YouTube tersebut terdapat respon yang baik dari mad'u. Selanjutnya yaitu kondisi ideal yang diupayakan untuk perbaikan agar diterima oleh mad'u. Kondisi ideal yang diupayakan agar diterima dakwahnya oleh mad'u yaitu da'i seharusnya memiliki kemampuan untuk membaca situasi kondisi psikologis mad'u serta dapat memilih strategi yang benar untuk penyampaiannya agar dapat diterima dengan mudah oleh mad'u. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang kadang dilupakan oleh da'i, yaitu memperhatikan durasi waktu yang diberikan serta mengajak mad'u untuk berinteraksi. Dalam penyampaian dakwah dari Ustadz Handi Boni sangat menarik, baik dari kalangan tua maupun muda, terutama kalangan muda. Metode yang telah diterapkan juga sangat baik. Pesan yang terkandung pada dakwah tersebut yaitu lebih baik akad untuk menjauhi perzinahan. Di dalamnya juga terdapat interaksi yang cukup baik antara da'i dengan mad'u. Cukup sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.